Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan memulai lagi belajar tajwid. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang mengenal lafaz Allah. Kalimat atau lafaz Allah ini kelihatannya sederhana, namun ketika kita belajar mengucapkan kalimat Allah, tidak semudah yang kita bayangkan sebelumnya. Saya akan bagikan materinya, Bapak Ibu bisa lihat di PDF atau di buku Panduan Tajwid Metode Asy-Syafi'i halaman 5. Lafaz Allah ada dua ketentuan cara membacanya, yaitu dibaca tafkhim, tebal, atau dibaca tarqiq, tipis. Pertama, dengan cara membaca bacaan atau lafaz Allah yaitu tebal atau tafkhim, yaitu lafaz Allah apabila di awal atau huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhamma, maka dibaca tafkhim atau tebal. Caranya saya contohkan: Allah, wallah, ayatullah, rasulullah, innallah, barakallah, radhiyallah, nasrullah. Cara membacanya tebal. Jadi nanti saya tunjukkan bentuk bibirnya supaya teman-teman bisa tahu beda antara yang tebal dan yang tipis. Kemudian lafaz Allah apabila sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca tarqiq, tipis. Alhamdulillah, billah, biiznillah, min indillah, bismillah, fi dinillah, sabilillah, anillah. Jadi yang dikatakan di sini lillah, huruf berharokat kasroh yaitu li, kemudian bertemu lafaz Allah, dibaca tipis. Billah, ba berharokat kasroh bertemu lafaz Allah, billah. Itu yang benar, bukan dibaca billah. Nah, itu salah karena tebal. Sedangkan yang sebelumnya, cara pertama yaitu tebal, Allah karena ada harokat fathah. Jadi Allah, hamzah berharokat fathah. Wallah, di sini ada wawu berharokat fathah. Bertemu dengan lafaz Allah, bacanya tebal. Wallah, ayatullah, ini ta berharokat doma, bertemu dengan lafaz Allah, dibaca tebal. Ada beberapa contoh atau sering kita dengar saudara kita membacanya kurang tepat karena biasa terbawa dengan logat daerah. Contohnya misalnya Allah. Nah, ini ada yang membaca dengan huruf waw atau w. Allah. Jadi kalau 5 itu masih ada. Padahal yang benar Allah, tidak ada kata w, bukan Allah. Atau wallah, dibaca wawa. Nah, ada cara baca yang kurang tepat.
Oh iya ya, Pak. Bisa aja. Mohon di ini ya, di mute Iya. mic-nya supaya tidak mengganggu. Mohon maaf. Mungkin bisa dikasih akses ke co-host, Mas. Bisa ini. Oh Biar ya, Mas Laude saya jadikan host ya. boleh, Mas. Minta bantuannya untuk mute-kan teman-teman supaya tidak mengganggu. Saya lanjutkan. Jadi bacaan lafadz Allah ada dua cara, yaitu dengan cara membaca tebal atau tafkhim. Yang cara kedua dengan bacaan tipis atau tarkik. Bacaan tebal jika diawali dengan harokat fathah atau dhamma. Jadi di sini contohnya Allah. Nah, sebelumnya ada harokat fathah. Bertemu kalimat atau lafaz Allah. Wallah, wawu berharokat fathah bertemu lafaz Allah, dibaca tebal. Kemudian yang tipis jika diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Misalnya di sini lillah. Nah, alhamdulillah, bacanya tipis lillah. Billahi, biiznillahi. Cara bacanya seperti ini, tipis, bukan dibaca biiznillahi, bukan, tapi biiznillahi. Bacanya tipis. Ada beberapa contoh di antara kita atau saudara kita yang masih membaca kurang tepat, masih melibatkan huruf wawu. Contohnya Allah. Ini karena kebiasaan logat daerah kita. Atau memunculkan wawu dan lam. Allah. Nah, ini masih kurang tepat. Ada menulis sebaliknya lam dan wawu. Allah. Ada seperti itu. Yang benar Allah. Allah. Bukan Allah atau Allah atau Allah. Atau kalau orang permisi ada saudara kita dari Jawa Barat misalnya itu pakai O, Allah, Allah. Nah, seperti itu. Ini harus kita coba kurangi untuk belajar membaca kalimat atau lafaz Allah dengan mudah. Memang ini perlu dilatih. Ada sedikit catatan, jika teman-teman melihat di Mushaf Utsmani, kalimat Allah itu harokat fathah yang di tengah, yang lam, itu dituliskan fathah. Tapi bacanya tetap dua harokat. Jadi panjangnya dua harokat. Di sini kalau kita lihat ada dituliskan harokat fathah biasa. Sedangkan kalau menggunakan mushaf Indonesia dituliskan tegak, tegak berdiri. Nah, itu dibaca dua harokat. Allah, wallah, seperti itu, dua harokat. Baik bacaannya tebal maupun tipis. Jadi sedikit saya ingin mencontohkan Bapak Ibu bentuk bibirnya supaya tahu bacaan itu tebal atau tipis. Allah, lidah kita itu di sini, di langit-langit, langsung ditempelkan Allah. Nah, kalau tidak seperti itu nanti bisa jadinya Allah. Kalau Allah itu pakai ini, bibir bawah. Pakai akhirnya muncul huruf waw atau w. Allah. Nah, padahal salah, nggak ada huruf waw di situ. Harusnya Allah. Nah, begitu juga karena tidak melibatkan huruf L atau lam, kadang kita bacanya Allah. Nah, pakai ini aja. Allah. Nah, jadi W jadinya. Nah, itu kebiasaan kita waktu masih kecil mungkin ya. Dengan orang tua kita mengajarkan kalimat itu. Nah, sekarang kita belajar tajwid, mencoba untuk mempelajari bacaan yang benar. Kita kurangi bacaan kita yang salah, kalau bisa dihilangkan. Allah, subhanallah. Nah, itu. Bukan Allah, Allah, Allah. Nah, bukan. Atau Allah. Kelihatannya mirip,
Tapi kalau kita lebih teliti mendengarnya, salah. Jadi belajar tajwid itu mudah. Kalau belajar makhraj nanti, atau ini salah satunya, itu kita bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Kalau sudah bisa bedakan, insya Allah itu benar. Jadi ini kita coba pelan-pelan, paling dasar nih ya, bacaan Allah. Kita coba perbaiki bacaan kita, karena tidak mudah kalau tidak kita praktekkan, harus dipraktekkan. Nah, sekarang Bapak Ibu coba untuk berlatih, mencoba untuk latihan. Silakan, saya share lagi materinya. Monggo. Bacanya satu orang satu ini ya, satu kalimat atau satu kata. Silakan. Aku boleh, Mas. Oke, monggo Mbak. Allah, Coba diulangi supaya lebih jelas. Allah, Bisa diulangi lagi, Mbak? Allah, Allah, Ya, masih sedikit ada huruf wawunya. Jadi lidahnya langsung nempel di langit-langit bagian atas. Allah. Nah, itu sudah bagus. Ya, sudah benar. Kedua Coba aku yang Mas lain. Aris. Mas Aris. Terima kasih. Mas Nggih. Aris kedua aku. Nggih, monggo. Huwallah. Huwallah. Coba Huwallah. diulangi, Pak. Huwallah. Huwallah. Ya, sudah benar, Pak Arno. Terima kasih. Lanjut, yang ketiga. Monggo, yang ketiga. Ada Mbak Yayu biar dengar suaranya. Mbak Yayu. Ex neraca. Enggak. Atau yang lain silakan. Monggo. Kita coba sama-sama perbaiki. Jadi nggak usah malu-malu. Kita coba perbaiki supaya kita tahu kesalahan kita, nanti kita perbaiki sama-sama. Saya coba, Mas. Oke, monggo. Ayatullah. Ayatullah. Coba diulangi lagi, kurang pas. Ayatullah. A-nya panjang ya. A itu 2 rokat. Ayatullah. Ayatullah. Nah, ini masih agak kurang tebal ya. Nah, karena L-nya di situ. Ayatullah. Nah, udah tambah sedikit kurang tebal. Ayatullah. Ayatullah. Nah, itu sudah mendekati. Nah, ini kenapa dibaca tebal? Karena kita belajar tajwid ini kan dari bahasa Arab. Jadi mengikuti kebiasaan orang Arab. Orang Arab ketika membaca bacaan lafaz Allah itu tebal jika huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, di situ kita ikuti kebiasaan orang Arab ketika membaca Al-Qur'an. Lanjut yang keempat. Aku ya Mas Anis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. Ulangi lagi, Bu. Rasulullah. Nah, masih ada huruf W atau waw sedikit. Ulangi lagi. Rasulullah. Rasulullah. Sunya panjang 2 rokat. Rasulullah. Nah, itu sudah agak mendingan. Nanti coba Bu Yayu latih-latih terus, hilangkan yang huruf wawunya atau W. Jadi jangan sampai ada Rasulullah itu, atau Rasulullah, lulwa tidak, tapi Rasulullah, gitu. Rasulullah. Jadi salah ya? Coba Ibu perhatikan ya. Rasulullah. Jadi lidah kita yang depan nih, itu langsung ke sini.
Langit-langit. Rasulullah, bukan Rasulullah atau Rasulullah, bukan. Rasulullah. Nah, itu sudah sedikit bagus, sudah Ibu. Nanti itu memang kebiasaan ya, itu perlu coba kita kurangi atau bisa pelan-pelan nanti bisa hilang karena kita sering latih nanti. Monggo yang lain silakan. Bapak Ibu. Halo, Halo, monggo. innallah. Coba diulangi. Innallah. Masih ada sedikit muncul huruf W atau waw. Terus innallah, nunnya itu ditahan. Jadi 2 rokat ditahannya. In gitu ya. Innallah. Terus Innallah. nah, seperti itu. Lamnya 2 rokat. Jadi Bapak Ibu, ini ada kalau dituliskan di Mushaf Utsmani, tulisannya fathah biasa. Tapi cara bacanya tetap 2 rokat panjangnya. Ya. Ya. Innallah. Masih muncul huruf wawunya. Kurang bersih ya. Tebal tapi bersih, tidak sampai muncul waw. Innallah. Coba diulangi lagi sekali lagi. Innallah. Nah, itu sudah bagus. Ya. Yang lain silakan. Saya Mas Anis. Oke, monggo. Barakallah. Barakallah. Satu lagi, Mbak. Coba ulangi lagi. Barakallah. Nah, ini sudah bagus. Ya, sudah. Jadi ingat ya, tebal tipis ini berguna ketika nanti Bapak Ibu baca Al-Quran bisa membedakan. Kalau kita tidak belajar tajwid, bisa jadi karena baru belajar Al-Quran atau baca Al-Quran, huruf yang berharokat kasroh itu bisa dibaca tebal. Misalnya billahi ya itu. Makanya ya aneh sih kalau kita dengar. Ini karena menurut kebiasaan orang Arab. Jadi kita dengarnya billahi ya, biasa. Kalau tipis seperti kita baca huruf L biasa, tidak sampai permisi ya, membuat kalau kita baca tebal itu sedikitnya mulut kita, bibir itu agak monyong dikit supaya muncul tebal. Jadi saya contohkan ya, barokallah, barokallah. Nah, kalau kasroh, billahi, lebih lebar, billahi. Kalau tebal, agak ini ya, agak monyong gitu sedikit, barokallah. Supaya nanti bentuk kedengarannya itu tebal. Itu bedanya. Monggo yang lain silakan. Mas Anis. Oke, monggo Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallah. Nah, itu masih ada huruf wawunya, Bu. Radiyallah. Ulangi. Gak apa-apa, coba ulangi. Radiyallah. Radiyallah. Rohnya Radiyallah. pendek. Radiyallah. Radiyallah. Rohnya pendek, Ibu. Angel melekat di langit. Radiyallah. Radiyallah. Masih belum Bu ya. Nanti coba dilatih lagi. Bukan baca O maksudnya kayak radiyallah, radiyallah, bukan lo, tapi ada tebal dikit. Radiyallah. Coba ulangi lagi, Bu, satu lagi. Radiyallah. Nah, masih kurang Bu ya. Tapi nggak apa-apa, ini perlu dilatih. Perlu dilatih. Iya.
Nggak biasa. Nanti biasa yang mendengar, misalnya Bu Tuti di rumah ada saudara atau siapa, suruh dengar, Bu Tuti Iya. baca. Nah, masih ini enggak? Masih tepat atau keliru gitu ya? Atau kalau pengen Angel loh tahu, sama bilang dengar murotal, Bu Tuti. Kan banyak tuh Iya. murotal ya, yang bacaan-bacaan imam sholat. Nah, di situ kita bisa bedakan mana yang benar atau yang salah. Kalau sudah belajar tajwid ini, oh bacaan tebal seperti ini. Gitu. Jadi kalau sering mendengar, kita praktekkan, kita bedakan bacaan kita sudah benar apa salah. Itu sudah bisa bedakan gitu Ibu, dengan mendengar itu. Monggo yang lain. Contoh yang bacaan tebal yang terakhir. Bismillah mencoba Mas Andi. Oke, monggo. Mas Anis mencoba. Oke, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrullah. Ulangi lagi Mas. Nasrullah. Nah, ini sudah bagus, benar. Jadi ini ya, bacaan tebal ini insya Allah kalau kita sering praktekkan, sering latih, bisa. Sekarang yang latihan Bapak Ibu untuk bacaan tipis, tarkik. Monggo silakan. Dimulai dari Alhamdulillah. Ini mudah ini, banyak kan bisa ini. Siapa yang mencoba silakan. Monggo Bapak Ibu. Yang bacaan tipis. Saya Mas Anis. Oke, monggo Bu Irin. Alhamdulillah. Untuk lilanya benar, tapi nanti Bu Irin kita belum masuk pelajaran makhraj ya. Nanti coba pelajari huruf H. H itu bersih. Jadi bukan ada getaran seperti KH atau kho, tapi bersih. Itu nggak hamas ya, Mas? Nggak hamas ya? Alhamdulillah, bukan alhamdulillah atau alkam bukan, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu sudah lumayan bagus. Tinggal nanti dikurangi dikit getarannya ya. Ini dilatih nanti. Alhamdulillah. Sekarang yang lain, monggo. Silakan Bapak Ibu. Saya Mas Anis. Oke, monggo Mbak. Billahi. Sekalian lanjut yang berikutnya Mbak. Oh iya, kependekan ya? Iya, kependekan. Kependekan satu dong. Biiznillahi. Nah, sudah benar untuk bacaan tipisnya. Nah, nanti untuk yang idnillah itu zal sukun ya. Nah, itu sebenarnya nggak usah dipantulkan. Kita belum masuk pelajaran qalqalah ya. Nanti ada pelajaran qalqalah. Ini bukan huruf qalqalah kalau zal ini. Ini zal ini ada titiknya ya. Jadi biiznillahi seperti itu. Bukan biiznillah, bukan. Nggak perlu dipantulkan. Biiznillahi. Nah, nanti kita coba pelajari qalqalah nanti di pelajaran selanjutnya. Monggo yang lain silakan. Monggo silakan yang lain. Saya Mas. Oke, monggo. Min indillah. Nah, ini udah bagus. Bacaannya ainnya udah benar. Bacaan tipisnya udah benar. Nanti tinggal sering dilatih ya Mbak ya, supaya tidak hilang. Iya, siap Mas. Misalnya kita sudah baca ini, sudah benar. Kita merasa pede gitu. Berikutnya nyantai. Akhirnya bacaan benar tuh jadi salah lagi. Ini karena kebiasaan kita nanti benar, insya Allah tetap bertahan gitu. Iya, iya. Monggo yang lain. Silakan. Saya Mas Anis. Oh, nggih, monggo Mbak Yuyun. Bismillah. Nah, udah benar ya. Ini karena kita sering baca ya.
Mbak Yuyun untuk selanjutnya coba. Bidinillah. Nah, untuk nilai, bacaan nilai ini tipis ya, nggak pakai nillah atau nilwo gitu ya, tapi fi dinillah, bersih, nillah, bibir kita agak lebar, nillah gitu. Nah, untuk huruf dal nanti kita pelajari. Nah, ini karena kita logat daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, biasanya disebut medok. Medok itu apa ya? D gitu kan? Dodo mentok, D itu kental gitu ya. Nah, sedangkan belajar tajwid, huruf dal itu nggak terlalu mendal gitu ya, nggak terlalu medok. Fi dinillah, seperti itu. Bukan fi dinillah. Nah, itu. Nanti coba, ya ini kebiasaan kita emang. Coba kita kurangi. Nanti kita belajar tentang makhraj huruf dal. Selanjutnya, monggo. Aku nyoba, Mas. Oke, Pak Arno. Sabilillah. Nah, Sabilillah. sudah benar Pak Arno, lilanya. Tapi untuk huruf ba itu biasa kita ke bawah Medok ya, Mas. daerah. Ba-nya medok ya. Nggih, apalagi orang Trenggalek nggih. Enggak, itu pengaruh campur sari dulu, Mas. Tapi nggak apa-apa Pak Arno, nanti Pak Arno coba latih lagi. Dikurangi mantulnya apa ya? Dikurangi medoknya. Sabilillah. 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 Nah, sudah benar. Ya, Nanti dikurangi dikit-dikit ya. Ya ini memang perlu dilatih ya. siap. Karena kita bukan orang Arab kan, kita orang Jawa. Galek itu loh, Mas. Galek. Ya. Kalau orang Jawa aja baca J, ya kan? Jawa gitu ya. Padahal bahasa Arabnya huruf jim itu Jawa. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rojim. Kalau kita rojim. Nah, seperti itu biasanya. Nanti kita pelajari di materi makhraj. Yang terakhir monggo Bapak Ibu. Gampang ini. Atau enggak ada? Aku lagi ya. Oke, monggo terakhir. Anillah. Nah, sudah benar ya bacaannya. Nanti kita juga akan ketemu huruf-huruf ini, belajar tentang makhraj ain, anillah. Kalau pakai alif, anillah, beda. Itu nanti kita tunjukkan perbedaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita dibatasi waktu, silakan. Mas Anies tanya. Oke. Mas Anies ini apa? Kalau alhamdulillah. Kalau yang berikutnya kok billahi, kok ada hinya ya? Kok dibaca hinya? Oh, itu masalah ini ya. Gitu. Kalau kita wakof berhenti, biasanya tuh hinya nggak dibaca. Itu kalau baca Al-Quran, misalnya kata billah berhenti kan. Tapi kalau disambung, misalnya billahi apa ya, billahi taufik gitu misalnya, atau yang lain. Itu masalah berhenti atau sambung aja. Tapi kalau Bapak Ibu nanti belajar bahasa Arab untuk yang nahwu sorof, itu biasanya dibaca lengkap supaya tahu kaidah-kaidahnya. Billahi, bi itu kan kalau Bapak Ibu pernah belajar huruf jer kan. Nah, biasanya setelah huruf jer itu selalu kasro, billahi. Tapi hi-nya itu dibaca untuk menunjukkan bahwa huruf yang diawali huruf jer, huruf jer itu seperti an, fi atau yang lain, itu dibaca kasro, billahi. Itu untuk pelajaran nahwu sorof biasanya. Tapi kita sedang di sini belajar tajwid. Kayak bismillahirrohmani, nah, gitu. Seperti itu. Bismillah disambung. Monggo yang lain. Oke, matur nuwun. Baik, mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan.
Alhamdulillah Bapak Ibu antusias, semangat dalam belajar tajwid. Nah, kita belajar tajwid itu tanpa melihat umur sebetulnya. Kita belajar agama itu baik yang muda maupun yang tua tetap harus antusias, semangat belajar, karena intinya pelajaran agama itu berguna buat kita sendiri dan buat keluarga kita. Belajar tajwid sangat dibutuhkan kesabaran dan keseriusan serta disiplin. Jadi sering mengulang-ulang bacaan yang sudah kita pelajari. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih atas semangat dan partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada penyampaian saya kurang berkenan. Ini saya sedang di Pacitan, DDL. Jadi alhamdulillah bisa menyempatkan Bapak Ibu bisa belajar bareng untuk senantiasa menggali ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan ini diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala dan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu agama, khususnya ilmu tajwid. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas.